Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 22 April 2025, pelajaran keempat dengan judul untuk hari ini, diberikan apa yang Anda minta. Seperti yang ditetapkan semula, Israel tidak akan memiliki raja manusia seperti yang dilakukan bangsa lain. Namun pada waktunya iman Israel goyah dan mereka mendapati diri mereka merindukan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir. Bacalah 1 Samuel 8 ayat 4-18. Mengapa Anda mengira para tua-tua menganggap gagasan tentang seorang raja begitu menarik? Dengan cara apakah kita menjadi mangsa dari godaan serupa? Saya baca dalam 1 Samuel 8 ayat 4-18. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandumu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Penting untuk diperhatikan bahwa meminta seorang raja adalah penolakan terhadap pemerintahan Tuhan atas umatnya. Seperti yang telah ditetapkan, bangsa harus menjawab langsung kepada Sang Pencipta dan hubungan mereka dengannya ditunjukkan melalui bait suci dan pelayanannya di antara hal-hal lainnya. Dengan meminta seorang raja, mereka akan membawa penderitaan yang sama pada diri mereka sendiri seperti yang dialami kerajaan-kerajaan kafir. Wajib militer dalam perang raja, penyitaan, perpajakan, dan keburukan lainnya. Mereka akan menemukan bahwa penguasa manusia cenderung memerintah demi kebaikan mereka sendiri, bukannya dengan murah hati seperti yang Tuhan lakukan. Juga pengaturan baru itu akan permanen. Israel akan diberikan apa yang mereka minta. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah penurunan, mereka akan terjebak dengannya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, dan Tuhan tidak akan mendengarkanmu pada hari itu. 1 Samuel 8 ayat 18. Tuhan mengetahui kelemahan umatnya dan Dia meramalkan sejak awal bahwa Israel akan meminta seorang raja manusia. Mereka melakukannya dan begitu banyak dari sejarah suci
adalah cerita tentang konsekuensi dari pilihan itu. Bacalah Ulangan 17 ayat 14-20. Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, "Aku akan memberi mereka seorang raja," melainkan umatnya memutuskan bahwa mereka menginginkannya. Tuhan menempatkan pengamanan untuk melindungi umatnya dari beberapa kejahatan pemerintahan manusia, meskipun seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa dan raja-rajanya, pengamanan tersebut sering diabaikan. Saya baca dalam Ulangan 17 ayat 14-20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku," maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, "Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi." Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan. Ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kita hanya perlu melihat sejarah Israel setelah mereka memutuskan untuk memiliki seorang raja, untuk melihat betapa buruknya keadaan mereka di bawah raja-raja ini. Meskipun beberapa raja lebih baik dari yang lain, bahkan raja yang baik telah berbuat salah. Pikirkan tentang Daud dan Batsheba. Dalam banyak kasus, bangsa itu hidup di bawah kekuasaan raja demi raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saat itu, atau bahkan hari ini, semua pemerintahan manusia memiliki satu kesamaan. Orang berdosa memerintah orang berdosa lainnya. Apa yang mungkin bisa salah? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 22 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.